wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Amalia. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan sejarah kepanduan, perintis kepanduan dunia, gagasan pendidikan kepramukaan, berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia, dan sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Yang pertama, pengertian dari sejarah kepanduan. Gerakan kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia. Gerakan kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan baik untuk pria maupun untuk wanita yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para pesertanya yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui program latihan dan pendidikan non-formal yang mengutamakan aktivitas praktis di lapangan. Saat ini terdapat lebih dari 38 juta anggota kepanduan dari 270 negara dari teritori. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono dari kata pramuka yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dari pemateri sebelumnya, yaitu C. Gagasan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar sekolah dan keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Gerakan pramuka merupakan gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti gotong royong, tolong menolong, dan lain-lain. Pramuka merupakan salah satu gerakan pendidikan yang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan badan pendidikan lain. Yang pertama, pramuka merupakan pendidikan non-formal, dan selain itu juga sistem pembelajaran bisa dilakukan di dalam maupun di luar madrasah. Dan yang kedua, kemampuan kita di pramuka itu benar-benar berkembang dan juga dihargai. Dengan begitu, siswa dapat terus mengeksplorasi bakat-bakat yang mereka sukai. Dan yang ketiga, sistem pendidikannya bagus. Dan keempat pula, pramuka memiliki pendidikan khusus, yakni sistem Among, yang merupakan hasil dari pemikiran Raden Mas Suhardi Suryaningrat atau yang biasa dipanggil Ki Hajar Dewantara. D. Kepanduan pada awal kemerdekaan. Setelah masa kemerdekaan, dibentuklah organisasi kepanduan yang bersifat nasional, yang terbentuk melalui kongres pada tanggal 27 sampai 29 Desember di Solo. Pada tanggal 28 Desember 1945, di Deklarasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo. Pada 1953, IPindo berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. Keberadaan kepanduan di Indonesia kala itu masih dalam jajahan Belanda, tidak lepas dari gagasan Baden-Powell yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Saat itu bernama Hindia Belanda. Kemerdekaan di Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Para tokoh pergerakan nasional Indonesia merasa tertarik dengan gagasan Baden-Powell yang tertuang dalam buku Scouting for Boys, sehingga dibentuklah organisasi kepanduan pribumi dengan tujuan salah satu organisasi pramukaan di masa penjajahan. Hizbul Wathan merupakan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organisasi (NPO)
bentukan Belanda. Kemudian tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederland Indische Padvinders Vereniging (NIPV). Pada tahun 1916 dibentuklah organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia bernama Javanese Padvinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara 7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, banyak organisasi kepanduan yang dibentuk baik bernafaskan nasional atau keagamaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tempat anggota kepanduan Indonesia bernaung. Menginjak tahun 1961 telah ada sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Organisasi tersebut bergabung dalam 3 federasi organisasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia (IPindo), Persatuan Pandu Putri Indonesia (Popindo), dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI). Namun menyikapi kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu membentuk Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo). Pada tanggal 14 Agustus 1961 secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di tempat penting seluruh Indonesia. Di ibu kota Jakarta terdapat apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota Gerakan Pramuka yang dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Peristiwa perkenalan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1661 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.